dan 12 dalam rapat kerja ini merupakan pembiasaan. Kalau dibiasakan di sekolah kami itu pemanasan dulu Pak Bu sebelum mulai masuk sekolah, kita pemanasannya dengan rapat kerja. Di sini nanti ada pembagian tugas juga, kemudian ada pemateri juga. Yang akan dilaksanakan 2 hari itu pematerinya yang pertama ada Pak Adi Rohman, yang kedua ada Pak Iwan, yang ketiga hari kedua nanti ada Pak Rudianto dan Pak Muhammad Ali. Materi hari terakhir nanti ada bonus Bu, ada bonus penilaian atau tes kepribadian guru dari psikolog. Kami memanggil psikolog juga. Nanti akan diberikan instrumen guru-gurunya supaya nanti tidak hanya anak saja yang dites tuh ya. Kemarin saya lihat ini anak semuanya tes diagnostik, tes anak, psikologi anak dan sebagainya. Saya mengundang psikolog sekali-kali gurunya yang dites Bu. Jadi nanti kepala sekolahnya tahu nih kepribadian gurunya seperti apa nih gitu ya. Tapi nggak usah khawatir kan. Ini hanya sebagai catatan saya dengan pengawas sekolah nanti untuk membimbing ke depannya seperti apa Bapak Ibu dalam berkinerja. Setiap sekolah itu di awal tahun pelajaran mengadakan rapat kerja untuk menyatukan visi misi, menyatukan pendapat, sekaligus tentunya mengevaluasi hasil kerja yang kemarin, pengalaman yang kemarin, sehingga nanti akan terbentuk program kerja yang sangat-sangat baik untuk kemajuan sekolah. Dalam pelaksanaan pembelajaran itu akan diselipin tokoh-tokoh yang mau mengajar di sekolah, bukan hanya dari guru yang ada di sekolah. Nah, nanti mungkin seperti apa ini Pak Korwas untuk guru-guru molok bahasa Cirebon dan bahasa korupsi seperti apa nanti dalam rapat kerja ini tolong itu Bu Isi apa Andi? Karena ini amanah. Dan ini jadikanlah budaya ke anak-anak kita. Ada tokoh-tokoh yang nanti akan mengajar di Bulog anti korupsi. Contoh misalnya wali kota, kapolres, dandim, kejaksaan. Itu semua akan mengajar di jam tertentu yang akan kami susun. Daftar jadwal untuk mengajar di sekolah. Tokoh-tokoh ini juga merupakan tokoh inspiratif juga bagi anak-anak kita. Mereka beliau berhasil sebagai wali kota, sebagai dandim, sebagai kapolres, sebagai kejaksa. Nah ini itu anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan beliau itu mengajar di sekolah, di kelas-kelas, jadi inspirasi anak-anak pengen seperti beliau. Saya hanya sedikit saja nih mengingatkan atau menyampaikan amat dari Pak PJ terkait dengan judul Pak, judi online. Karena ini sudah merambah kemana-mana. Mengingatkan kepada teman-teman kita semua yang sudah terlanjur judi online tolong berhenti. Yang belum jangan main-main, jangan ikut-ikutan, jangan mencoba-coba. Karena ini sudah terendus, ada beberapa mungkin pegawai-pegawai kita, karyawan-karyawan kita sudah masuk ke judi online. Ini akan merusak semuanya. Yang kerja di dinas akan merusak, malas ke kantor karena semuanya habis untuk judi online. Padahal Bapak dan Ibu, di alur kinerja, mendapatkan sertifikat itu bukan hal yang wajib sebetulnya. Dan tidak ada ketentuan sampai sekarang ya, regulasi yang menyatakan bahwa harus lembaga-lembaga tertentu mengeluarkan sertifikat. Tidak ada. Bahkan Bapak dan Ibu di pengelolaan kinerja yang sekarang kita ikuti atau yang sekarang kita lakukan, MGMP ataupun kelompok belajar di dalam sekolah bisa menerbitkan sertifikat. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi sertifikat itu bukan hal yang harus dikejar-kejar karena pada saat nanti Bapak dan Ibu naik pangkat, sertifikat nggak diminta. SMP 11 dan 12 Kota Cirebon, mantap!